Saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting sekali kita mengetahui apa yang akan kita peroleh ketika kita memilih sesuatu. Atau dengan kata lain, apa keuntungan bagi kita? Apa untungnya bagi saya? Itu adalah sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Hal ini pula sebetulnya yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kepada Yosua, Tuhan jelas menyampaikan bahwa tanggung jawab besar yang akan dia pikul sesudah Musa dipensiunkan oleh Tuhan bukan sekedar tanggung jawab. Ada keberuntungan, ada keberhasilan. Itu dicatat dalam Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Berhasil dan beruntung. Kalau saja semua orang tahu bahwa ketika dia taat melakukan apa yang Tuhan janjikan, maka dia akan berhasil dan beruntung. Mungkin cara kerja kita berbeda. Cara kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan berbeda. Nah, ketekunan kita dalam melakukan apa yang Tuhan perintahkan sangat dipengaruhi seberapa besar pemahaman kita tentang keberuntungan yang Tuhan janjikan. Nah, ini penting bagi saudara dan saya untuk memahaminya supaya kita tidak lagi melihatnya selalu sebagai sesuatu yang kita korbankan. Terlalu mudah kita mengatakan saya berkorban untuk Tuhan, saya berkorban untuk Tuhan. Padahal yang kita lakukan itu adalah untuk mendatangkan keberuntungan bagi kita. Ada banyak orang berpikir dia melayani Tuhan adalah pengorbanan. Padahal dia melayani Tuhan adalah untuk mendatangkan keberuntungan. Ada banyak orang berpikir bahwa ketika dia harus bangun pagi-pagi berdoa, membaca firman Tuhan, itu adalah pengorbanan, harga yang harus dibayar sebagai pengikut Tuhan. Padahal itu adalah jalan untuk meraih keberhasilan dan keberuntungan. Nah, saudara kan dikasihi Tuhan, sampai dengan saat ini kita mengerti yang Tuhan maksudkan adalah jalan keberuntungan dalam hidupmu. Yang pertama adalah memperkatakan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kuasa. Memperkatakan kuasa, mengekspresikan kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan, renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati. Yang kedua adalah melakukan firman Tuhan. Karena ketika kita dengar firman Tuhan, kita perkatakan, dan itu mengajari kita sehingga kita bertindak hati-hati dalam kehidupan kita. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita untuk bertindak hati-hati. Kita berhati-hati berkomunikasi. Maka dengan demikian kita beruntung memperoleh keuntungan dari kehati-hatian kita dalam berkomunikasi. Kita berhati-hati dalam berinvestasi, dalam berusaha. Maka kita memperoleh keuntungan dari kehati-hatian kita dalam berusaha. Kita berhati-hati dalam memperlakukan Tuhan, dalam mengelola berkat-berkat Tuhan, maka Tuhan memberikan kita keberuntungan karena kita berhati-hati dalam mengelola berkat-berkat Tuhan, tidak mencuri milik Tuhan, tetapi kita betul-betul menjaganya dengan hati-hati. Jadi kita boleh melihat relasinya, saudaraku, antara merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan yang kita wujudkan dalam kehati-hatian dalam kehidupan, akhirnya mendatangkan keberuntungan. Saudara, mengikut Tuhan itu adalah cara kita, jalan kita memperoleh keberuntungan. Merenungkan firman Tuhan adalah bagian daripada bagaimana kita memperoleh keberuntungan dalam hidup. Di dalam Ulangan 29 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab itu lakukanlah perkataan perjanjian ini dengan setia supaya kamu beruntung dalam segala hal yang kamu lakukan.
Yang pertama tadi, memperkatakan firman. Yang kedua, melakukan firman yang akan membuatmu hidup dalam kehati-hatian, bertindak berhati-hati, berkata-kata dengan hati-hati. Dan yang ketiga adalah menghidupi firman dengan setia. Itu yang membawa keberuntungan dalam kehidupan kita. Ikut Tuhan, mengharapkan keberuntungan dari Tuhan. Ikut Tuhan, bukan cari untung. Tuhan Yesus memberkati saudara.